Program publik selalu lahir dari niat yang baik. Tetapi dalam sektor etika publik, niat yang baik tidak selalu cukup. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana tata kelola sebuah kebijakan program itu dilakukan dengan cermat, diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hari terakhir, dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis kembali menjadi perhatian publik. Pemberitaan Reuters menyebut penangkapan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dan 2 pejabat lain terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program. Kasus ini muncul di tengah skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih rendah, yaitu 34 dari 100 pada 2025. KPK juga mencatat sekitar 1/4 perkara yang ditanganinya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Karena program ini masih berjalan, fokus video ini bukan untuk menghakimi individu, namun untuk membaca pelajaran etikanya, bagaimana program sosial dapat dijaga agar tidak berubah menjadi ruang penyimpanan. Secara etis, persoalannya ada pada bagaimana keputusan publik dibuat, siapa yang diuntungkan, dan apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam program besar seperti MBG, titik rawan dapat muncul sejak verifikasi mitra, perencanaan anggaran, pengadaan perlengkapan, sampai pengawasan kualitas layanan. Jika masalahnya ada pada tata kelola, maka solusinya juga harus dimulai dari tata kelola. Bagian terpenting dari video ini adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi pertama adalah memperkuat verifikasi mitra secara terbuka. Setiap mitra pelaksana perlu melewati pemeriksaan legalitas, rekam jejak, kapasitas dapur, kemampuan distribusi, serta hubungan kepemilikan atau beneficial ownership. Pemerintah juga perlu membuka daftar mitra, wilayah layanan, dan status verifikasi sejauh tidak melanggar perlindungan data pribadi. Rekomendasi kedua adalah audit pengadaan dan harga wajar. Setiap pembelian perlengkapan program perlu dibandingkan dengan standar harga pasar, volume kebutuhan, dan spesifikasi teknis yang benar-benar diperlukan. Audit tidak cukup dilakukan setelah kerugian muncul, audit harus masuk sejak perencanaan, karena pada tahap inilah markup, spesifikasi berlebihan, dan penyedia yang dikondisikan dapat mulai terbentuk. Rekomendasi ketiga adalah menjadikan keamanan pangan dan mutu layanan sebagai indikator utama. Program makan bergizi tidak boleh hanya dinilai dari jumlah paket yang disalurkan atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah perlu menetapkan standar dapur, kualitas bahan, penyimpanan, distribusi, dan mekanisme pemeriksaan harian. Dalam anti korupsi, pengawasan yang kuat harus bekerja sebelum kerugian terjadi, bukan setelah publik menjadi korban. Rekomendasi keempat adalah membangun kanal pengaduan yang aman dan benar-benar ditindaklanjuti. Guru, orang tua, petugas dapur, mitra, dan masyarakat perlu memiliki ruang untuk melaporkan makanan yang tidak layak, pungutan, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak tertentu. Kanal pelaporan harus memungkinkan anonimitas, memberi nomor tiket, dan menunjukkan status tindak lanjut. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etika dan anti korupsi di bawah pengampu Bapak Dr. Visnu Juwono dan Bapak Profesor Dr. Teguh Mulyana. Karena itu, korupsi tidak selalu dimulai atau diawali oleh kelompok, tetapi korupsi bisa terjadi ketika keputusan tidak diawasi sesekali. Terima kasih.